Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah. Sekarang kita sampai di bab ke-7. Penulis buku mengatakan bab ma jaa fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang celaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang celak Rasulullah SAW. Tentang celak ini, maka sunnah bercelak itu sunnah tuntunan Nabi SAW. Dan ini merupakan sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu artinya perbuatan, qauliyah itu artinya ucapan, sedangkan fi'liyah artinya perbuatan Nabi. Jadi beliau memerintahkan kita untuk bercelak dan beliau juga bercelak. Dan celak itu kata sebagian pensyarah kitab ini, yaitu Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, wal kuhlu naw'un minal hajri ma'ruf. Celak itu terbuat dari batu tertentu yang sudah dikenal. Jadi celak itu terbuat dari jenis batu tertentu gitu ya. Minhu ma huwa aswadul laun wa minhu ma huwa ma'ilun ilal humrah. Celak itu ada yang hitam warnanya, ada yang condong kepada kemerah-merahan. Wa kullu minhuma yuqalu lahul ismit. Dan celak yang paling bagus adalah ismit. Namanya adalah ismit. Jenis batunya itu ismit gitu Pak. Maka celak itu bermacam-macam. Ada dari batu tertentu, ada batu yang lain lagi. Yang paling bagus adalah ismit. Maka hendaknya kita nanti mengamalkan sunnah ini, karena sunnah ini adalah sunnah yang mahjurah, sudah ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin. Hendaknya kalau kita doang beli celak Pak ya. Dan yang paling bagus adalah ismit. Belinya yang ismit Pak. Tapi celak-celak itu, baik yang terbaik ismit atau yang lain, ada yang sudah tidak murni gitu, ada dicampur-campuri. Di antaranya dicampuri dengan orotannya pensil itu, bagian tengahnya pensil. Itu bukan malah bermanfaat bagi mata, tapi malah membahayakan. Jadi hendaknya kita membeli ismit itu dari orang-orang yang terpercaya, bisa dipercaya. Kemudian faedah-faedah menggunakan celak ini sangat banyak sekali. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan fil kuhli hifdzun li sihhatil ain. Di dalam bercelak atau di dalam celak itu
akan menjaga kesehatan mata. Kalau mata kita sehat akan dijaga gitu ya. Kemudian wa taqwiyatun linnuril basir wa jala'un laha, menguatkan penglihatan, menguatkan pandangan dan menajamkannya. Jadi kalau kita sering memakai celak, insya Allah kita memandang itu akan jelas gitu ya. Tidak buram, tidak rabun, tapi jelas. Kemudian wa taltifun lil madatir radi'ah wastikhrajun laha, melembutkan kotoran dan mengeluarkannya. Jadi kotoran di mata itu ada yang keras, nanti dilembutkan karena kita memakai celak itu, lalu bisa keluar gitu. Ma'azinati fi ba'di anwa'ihi. Faedah berikutnya untuk menghiasi mata. Matanya jadi lebih indah. Tapi ini sunnah ini untuk laki-laki dan perempuan. Memakai celak ini sunnah bagi laki-laki dan wanita. Hanya saja kalau untuk wanita, mereka kalau menggunakan celak tidak boleh diperlihatkan kepada lawan jenis yang bukan mahramnya. Yang terbaik diperlihatkan pada suaminya, atau boleh diperlihatkan kepada sesama wanitanya, atau kepada sesama yang mahram. Kemudian walahu indan naumi mazidu fadlin, dan menggunakan celak ketika akan tidur itu keutamaannya lebih banyak lagi, faedahnya nambah lagi. Karena kalau kita tidur itu kan tenang gitu ya, dan dibiarkan mata itu sampai lama gitu, tidak dibasuh-basuh, dan mata itu juga tidak terlalu banyak bergerak, sehingga mata lebih cepat dibersihkan. Itu faedah-faedah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kemudian penulis buku menyampaikan isi hadisnya tentang bab ini. Ada 5 hadis. Hadis yang pertama, atau kalau diurut dari awal sekali, berarti kita sampai hadis ke-50. Muhammad bin Humaid Ar-Razi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Dawud At-Tayalisi telah menceritakan kepada kami dari Abbad bin Mansur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, bercelaklah dengan ismit karena dapat mempertajam pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Ibnu Abbas juga mengira Rasulullah SAW memiliki tempat celak yang beliau gunakan bercelak setiap malam. Beliau memakainya 3 kali, di sebelah kanan dan 3 kali di sebelah kiri. Hadis dhaif, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, dan yang lainnya. Ini hadis qauliyah berarti Pak, hadis ucapan. Nabi memerintahkan kita untuk bercelak. Bercelaklah dengan ismit. Perintahnya menggunakan ismit Pak, karena memang ismit yang paling baik, paling utama, paling bermanfaat. Kemudian beliau menyebutkan faedah dari menggunakan celak, yaitu mempertajam pandangan. Memandangnya jadi tajam dan jelas. Kemudian mata bersih. Faedah yang kedua adalah menumbuhkan bulu mata.
sehingga mata semakin indah. Bulu mata kalau ada apalagi banyak itu kan mata semakin indah, Pak. Kemudian mata juga akan semakin terlindungi oleh bulu mata itu, terlindungi dari kotoran-kotoran dan debu-debu. Hadis ke-51, Abdullah bin As-Sabah Al-Hashimi Al-Basri telah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Musa telah menceritakan kepada kami, Israel bin Yunus telah menceritakan kepada kami dari Abbad bin Mansur, Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami, Abbad bin Mansur telah menceritakan kepada kami dari Ikrimah. Ikrimah seorang tabi'in ahli tafsir, muridnya Ibn Abbas. Dari Ibn Abbas ia berkata, Nabi SAW bercelak dengan ismit sebelum tidur sebanyak 3 kali pada setiap mata. Yazid bin Harun dalam hadisnya mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW memiliki tempat celak yang beliau gunakan untuk bercelak setiap hendak tidur sebanyak 3 kali pada setiap mata. Hadis dhaif. Ini hadis fi'li berarti. Hadis perbuatan Nabi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi itu bercelak dengan ismit sebelum tidur sebanyak 3 kali. 3 kali di sebelah kanan, 3 kali di sebelah kiri, itu Pak ya. Jadi kita bercelak, yang pertama contohnya kanan dulu 3 kali, set gitu Pak ya. Kemudian yang kiri 3 kali. Beliau mendahulukan yang kanan. Yang kanan dulu 3 kali sehingga ganjil. Kan 3 ganjil loh ya. Karena innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu tunggal dan dia menyukai yang ganjil. Sehingga bukan 6 kali itu bukan kanan kiri tidak Pak. Tapi kanan 3 kali sehingga ganjil. Kemudian yang kiri 3 kali sehingga ganjil. Nah, gitu. Cara yang kedua adalah tetap ganjil juga, tapi caranya yang kanan sekali, kemudian yang kiri sekali, kanan lagi sekali, kiri sekali, kanan sekali. Berarti di kanan tadi 3, kiri 2 gitu ya. Tapi caranya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di total ganjil. Karena ada perintah dari Nabi, idzaktahala ahadukum falyaktahil witran. Apabila salah satu dari kalian itu bercelak, hendaklah dia mengganjilkannya. Hendaknya mengganjilkannya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Bukan 6. Kalau 6 kali caranya kanan 3 kali dulu, baru kemudian kiri 3 kali. Dan memakai celak tadi sudah disampaikan bukan hanya ketika akan tidur Pak ya. Ya kapan saja, ketika akan tidur lebih baik itu aja. Hadis ke-52, Ahmad bin Mani telah menceritakan kepada kami, ia berkata Muhammad bin Yazid telah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kalian memakai ismit sebelum tidur, karena sesungguhnya
ia dapat menajamkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Hadis dhaif diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Ini hadis qauli, hadis ucapan Nabi. Nabi memerintahkan kita untuk bercelak, terutama menggunakan ismit, batu celak yang namanya ismit. Sebelum tidur. Lalu beliau menyebutkan faedahnya. Tadi sudah disampaikan faedahnya sama, menajamkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Ya, faedah yang lainnya tentu mengikuti petunjuknya Nabi SAW sehingga kita mendapatkan pahala. Hadis ke-53, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Bishr bin Al-Mufaddal telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Utsman bin Khusaim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya sebaik-baik celak bagi kalian adalah al-itsmit, karena ia dapat menajamkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Al-Humaidi, Ibnu Abi Syaibah, Ahmad dan yang lainnya. Nah, ini hadis qauli, hadis perkataan. Rasulullah bersabda, mengatakan, sesungguhnya sebaik-baik celak adalah ismit. Ini menunjukkan adanya celak-celak yang lain, batu-batu celak yang lain selain ismit. Yang paling bagus adalah ismit. Faedah menggunakan celak sama tadi sudah disampaikan. Hadis ke-54, Ibrahim bin Al-Mustamir Al-Basri telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Asim telah menceritakan kepada kami dari Utsman bin Abdul Malik, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW sabda, hendaklah kalian memakai ismit karena ia dapat menajamkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Hadis dhaif diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim. Ini sama dengan yang sebelumnya, Pak ya? Sama dengan hadis dhaif yang lainnya dan hadis yang sahih yang sebelumnya tadi. Sekarang bab ke-8, bab ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ini bercerita tentang pakaian Nabi, warnanya itu seperti apa, warnanya apa saja, terus model-modelnya itu bagaimana, apakah pakaiannya langsung menjulur satu seperti jubah atau dua potong misalnya. Dan masalah pakaian ini adalah masalah duniawi dan masalah adat istiadat masyarakat, bukan perkara agama gitu ya. Sebagaimana kata para ulama, al-aslu fil libas al-ibahah, pada asalnya pakaian model apa saja itu diperbolehkan. Pakaian model apapun, seperti apapun pada asalnya dibolehkan selama tidak melanggar syariat. Gitu. Jadi kita memakai baju warna merah, yang penting merahnya ada campuran lain, Pak ya. Warna hitam, warna hijau, warna pink. Warna pink juga nggak apa-apa sebenarnya, Pak, bagi laki-laki. Kalau tidak malu. Karena tidak ada larangan di situ. Warna kuning ya. Kecuali kalau warna kuningnya itu campur apa namanya? Campur coklat ya. Seperti pakaiannya biksu itu loh, Pak. Dan juga modelnya sama dengan biksu itu, yaitu masuk terlarang, Pak.
Jadi pokoknya pada asalnya memang boleh pakaian seperti apa saja modelnya dan warnanya, selama tidak melanggar syariat. Maka dalam berpakaian tidak boleh kita yang pertama dalam berpakaian itu berlebihan atau sombong. Ya, itu kaidah yang pertama, Pak, ya. Rasulullah SAW mengatakan kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi israfin wala makhilah. Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan sedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa sombong. Berlebihan dalam berpakaian tidak boleh. Contohnya bajunya harganya 100 juta misalnya. Itu berlebihan, Pak. Dan juga tidak boleh sombong. Sombong dalam artian memang pakaiannya melanggar sehingga sombong, atau apanya? Atau maksud hatinya. Biasanya kalau orang sombong itu memang seperti isbal, itu sombong dah. Walaupun dia tidak mengatakan saya tidak sombong, karena isbal bagian dari kesombongan. Yang kedua, pakaian yang terlalu mewah, yang berlebihan itu, yang harganya sangat-sangat mahal. Itu walaupun seseorang memakai baju itu, bajunya sangat mahal, bajunya mungkin 50 juta atau 100 juta, celananya 100 juta juga misalnya. Loh, saya pakai baju ini loh, nggak sombong. Walaupun dia mengatakan seperti itu tetap terlarang karena israf gitu ya. Karena berlebihan. Dan yang kedua, kemungkinan juga akan, walaupun kita tidak bisa memastikan, bisa jadi di hatinya ada kesombongan. Kalau memakai pakaian seperti itu, tentu di dalam hatinya itu ada sesuatu. Insya Allah ada sesuatu berupa kesombongan. Nah, itu kaidahnya dalam berpakaian kita tidak boleh berlebihan dan tidak boleh sombong. Yang kedua adalah tidak boleh isbal. Ini untuk laki-laki. Dan isbal itu adalah memakai pakaian yang menjulur sampai di bawah mata kaki. Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Al-musbilu wal mannan wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib." Ada 3 golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah tidak berbicara pada mereka pada hari kiamat, tidak melihat mereka dan tidak mensucikan mereka, dan mereka mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang yang isbal, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang melariskan dagangan dengan sumpah palsu. Penjual-penjual, terutama sebagian penjual di pasar, supaya dagangannya laris, mereka bersumpah dengan sumpah palsu supaya laris. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dalam berpakaian tidak boleh kita memakai sutra. Tidak boleh juga kita memakai emas. Nah, itu laki-laki, Pak, ya. Laki-laki tidak boleh memakai sutra dan emas. Kalau perempuan boleh. Yang keempat, tidak boleh kita memakai pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu pakaian dikatakan oleh sebagian ulama, pakaian syuhrah itu adalah memakai model pakaian yang menyelisihi kebiasaan masyarakat. Yang pakaian syuhrah itu sebenarnya tidak mesti bertabrakan dengan syariat, hanya
bertabrakan atau menyelisih kebiasaan masyarakat itu, Pak. Dan ini hukumnya makruh. Karena menyebabkan dia itu terkenal dan tampil beda. Iya, sehingga dia dikomentari oleh masyarakat. Karena pakaiannya itu yang masyarakat tidak pernah memakai model seperti itu. Seperti kalau di masyarakat Indonesia ini Pak ya, terutama di Banyuwangi, tidak ada satu masyarakat itu yang memakai, kalau jubah mungkin banyak Pak ya, di mana-mana sudah banyak yang memakai. Wallahu a'lam kalau di daerah tertentu. Yang syuhrah itu seperti pakai sorban, kemudian ditambahi bunderan yang di kepala itu. Itu saya yakin di daerah mana-mana tidak ada itu di Indonesia ini Pak, yang pakai gitu. Kalau di Arab sudah biasa itu bukan pakaian syuhrah. Terutama yang bagian bulatannya itu hitam. Atau seseorang memakai pakaian yang compang-camping, lubang-lubang, bolong-bolong, pokoknya jelek gitu Pak. Padahal dia orang kaya atau orang mampu untuk beli. Pokoknya dia tampil beda gitu. Nah ini tidak boleh. Yang kedua termasuk pakaian syuhrah itu pakaian yang mewahnya itu berlebihan. Padahal di masyarakat itu ya tidak ada yang seperti itu. Pakaiannya sederhana-sederhana. Dia pakaiannya yang harganya ratusan juta misalnya. Ini termasuk pakaian syuhrah yang dilarang. Sehingga menyebabkan orang-orang menggunjingnya. Maka yang terbaik, yang lebih baik kita pakai pakaian itu yang biasa dipakai oleh masyarakat selama tidak menyalahi syariat. Peci putih, peci hitam ini sudah biasa dipakai di masyarakat. Ini tidak masalah, tidak menyalahi. Atau peci batik kalau ada tidak masalah. Motifnya batik maksudnya. Kemudian apa lagi? Jubah ini juga insya Allah sudah biasa lah. Kemudian apa lagi? Batik, koko, itu terutama yang sering dipakai oleh masyarakat. Sarung, celana. Kemudian dalam berpakaian kita tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai pakaian khusus orang kafir yang biasa dipakai oleh orang kafir. Seperti pakaian pendeta atau pakaian yang bergambar salib misalnya. Pokoknya yang menjadi pakaian yang menjadi ciri khas mereka. Tidak boleh memakai pakaiannya orang Kristen atau Yahudi dan orang kafir lainnya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Kemudian dalam berpakaian tidak boleh pakaian itu menampakkan aurat. Baik itu karena pakaiannya pendek sehingga aurat terbuka, atau karena kainnya tipis, atau karena ketat. Itu untuk laki-laki dan perempuan juga. Kalau kalau laki-laki batas auratnya pusar sampai mana? Lutut ya. Kalau perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan kedua mata. Menurut sebagian ulama yang lain, seluruh tubuh wanita itu aurat.
Ada perselisihan di situ. Kemudian berikutnya tidak boleh pakaian itu ada gambar makhluk bernyawa. Nah itu. Jadi dalam berpakaian boleh-boleh saja pakaian apa saja, warna apa saja, kecuali yang ada larangan-larangan tertentu tadi, itu tidak boleh dipakai. Sekarang hadisnya, hadis ke-55. Muhammad bin Humaid Ar-Razi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Fadl bin Musa telah menceritakan kepada kami, Abu Tumailah dan Zaid bin Hubab telah menceritakan kepada kami dari Abdul Mu'min bin Khalid dari Abdullah bin Buraidah dari Ummu Salamah, ia berkata, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah al-qamis, baju gamis. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Jami'. Dalam hadis ini Ummu Salamah mengatakan bahwasanya pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah baju gamis atau jubah, Pak, ya. Baju gamis atau jubah itu pakaian yang memiliki tempat lubang untuk tangan 2 dan biasanya lengannya panjang. Bajunya itu yang kayaknya yang tempat lengan itu panjang. Kemudian ada tempat untuk masuk lubang begini bagian kepala. Dan dia panjang langsung sampai di bawah lutut. Itulah gamis atau jubah. Seperti sebagian jamaah memakai gamis atau jubah, itulah pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Dan sebab lainnya karena beliau lebih menyukai itu karena dalam memakainya itu mudah, Pak. Tangan kanan, kiri, kepala, langsung menjulur ke bawah. Mudah memakainya dan juga mudah melepasnya. Berbeda dengan sebagian pakaian itu makainya agak lama, agak ribet gitu ya. Melepasnya juga membutuhkan waktu. Belum nanti tambahan yang pakaian bawahnya lagi. Berikutnya hadis ke-56. Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Fadl bin Musa telah menceritakan kepada kami dari Abdul Mu'min bin Khalid dari Abdullah bin Buraidah dari Ummu Salamah, ia berkata, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah al-qamis, baju gamis. Jadi gamis itu sebenarnya bahasa Arab. Mungkin orang Indonesia menyerap atau mengikuti. Ya, cuma bedanya orang Arab pakai qaf. Kalau orang Indonesia pakai G. Dan mungkin juga orang Indonesia ketularan orang Mesir juga kali. Orang Mesir kalau baca huruf qaf itu dibaca G. G itu huruf G itu dibaca G, Pak. Tapi bukan bahasa Fusha, bukan bahasa Arab Fusha. Bahasa Arab Amiyah. Kalau bahasa Arab Fusha ya tetap dibaca Qa. Al-Qari'atu mal-Qari'ah itu tetap dibaca Qa, Pak. Tidak dibaca Al-Qari'ah, tidak. Tapi kalau untuk percakapan hari-harian Qa itu dibaca Go gitu. Berikutnya hadis ke-57. Ini sama dengan yang sebelumnya, Pak. Hadis ke-56 tadi sudah sama, intinya sama. Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Tulaimah telah menceritakan kepada kami dari Abdul Mu'min bin Khalid
Dari Abdullah bin Buraidah dari ibunya dari Ummu Salamah, ia berkata, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah al-qamis, baju gamis. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmizi, Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Ini juga sama dengan yang kedua hadis di atasnya tadi. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah gamis. Tapi seandainya kita sedang berada di negara lain misalnya, yang di situ pakai gamis itu tidak biasa dan dianggap aneh gitu ya. Berarti lebih baik kita pakai pakaian yang biasa dipakai oleh negara di sana, negara itu. Nah, memakai gamis ini tidak sampai wajib. Hadis ke-58, Abdullah bin Muhammad bin Al-Hajjaj telah menceritakan kepada kami, ia berkata Mu'adz bin Hisham telah menceritakan kepada kami. Ia berkata bapakku telah menceritakan kepadaku dari Budail, yaitu Budail bin Maisarah Al-Uqaili dari Syahr bin Hausab. Dari Asma binti Yazid, ia berkata panjang lengan baju Rasulullah SAW mencapai pergelangan tangan. Hadis dhaif diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Jadi bajunya Nabi SAW, bagian pergelangannya ini, bagian lengannya sampai pergelangan ini, tidak melewati pergelangan, Pak. Jadi berhenti di perbatasan sini antara telapak dan lengan. Tidak sampai melewati pergelangan, apalagi sampai melewati jari, tidak. Abu Ammar berikutnya, hadis ke-59, Abu Ammar Al-Husain bin Huraits telah menceritakan kepada kami, ia berkata Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami. Ia berkata Zuhair telah menceritakan kepada kami dari Urwah bin Abdullah bin Qusair dari Muawiyah bin Qurrah dari bapaknya, ia berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah SAW bersama rombongan orang dari kabilah Muzainah untuk berbaiat kepada beliau. Pada waktu itu Rasulullah SAW kancing bajunya terbuka, maka aku memasukkan tanganku ke lubang kepala gamisnya dan aku menyentuh tanda kenabian. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dalam hadis ini dikisahkan bahwasanya ayahnya Muawiyah bin Qurrah mengatakan bahwasanya dia pernah mendatangi Rasulullah SAW bersama rombongan orang dari kabilah Muzainah untuk berbaiat kepada beliau. Pada waktu itu baju beliau kancingnya terbuka. Maksudnya kancing itu kancing lengannya ini lah, Pak, terbuka. Nah, jadi ini tidak masalah, bagian sini terbuka tidak masalah. Tapi bukan sunnah, karena fungsi baju ada kancingnya itu memang untuk ditutup sebenarnya. Pada asalnya kancing itu dibuat seperti ini untuk dibuka, ditutup, bukan untuk dibuka. Beliau kancingnya dibuka itu bisa jadi karena ada keperluan, mungkin hawanya agak panas, sumuk begitu, bisa jadi. Sebagian orang ada yang mengatakan ini sunnah, wah ini tidak benar. Jadi kancing baju ini boleh dibuka atau dipasang, yang mana saja. Hadis ke-60, Abad bin Humaid telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Fadl telah menceritakan kepada kami, ia berkata,
Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami dari Habib bin Asy-Syahid dari Al-Hasan dari Anas bin Malik. Suatu hari Nabi SAW keluar rumah dengan dipapah oleh Usamah bin Zaid. Beliau mengenakan pakaian dari kitri, pakaian yang terbuat dari katun yang berwarna merah, dan beliau berselimut dengannya. Kemudian menunaikan salat bersama para sahabat. Hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Ya'la dan At-Tahawi. Anas bin Malik menceritakan, Anas bin Malik adalah pelayannya Rasulullah SAW. Suatu hari Nabi SAW keluar rumah dengan dipapah oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini salah seorang sahabat yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Usamah ini ayahnya namanya Zaid. Zaid dulu itu diangkat menjadi anak angkatnya Rasulullah SAW. Zaid dijadikan oleh Rasulullah sebagai anak angkat. Kemudian Usamah ini anaknya Zaid. Setelah Zaid meninggal, Usamah itu masih kecil, dan Usamah ini kulitnya hitam, Pak. Ayahnya itu kulitnya putih, Usamah kulitnya hitam karena lebih meniru ibunya. Ibunya itu dari Afrika asli, kalau ayahnya Usamah dari Arab asli. Namun Rasulullah SAW sangat menyukai Usamah walaupun kulitnya hitam dan rambutnya keriting. Suatu ketika Rasulullah SAW menggendong memangku Hasan, cucunya Rasulullah yang putranya Ali. Kalau Hasan putih kulitnya, dan memangku Usamah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai mereka berdua, maka cintailah mereka berdua, ya Allah." Dan Rasulullah SAW di sini dikatakan ketika keluar rumah dipapah oleh Usamah. Usamah pun juga sangat mencintai Nabi. Dan kata Anas bin Malik, beliau mengenakan pakaian dari kitri. Pakaian dari kitri itu pakaian yang terbuat dari katun. Katun itu sendiri juga dari bahasa Arab, Pak. Kutnun. Kutnun itu artinya kapas. Pakaian yang terbuat dari katun yang berwarna merah. Berwarna merah ini maksudnya bukan merah murni, Pak. Karena memakai pakaian murni merah itu dilarang. Tapi pakaian kitri ini yang berwarna merah ini ada garis-garis warna hitamnya. Ada warna lain yaitu hitam. Dan beliau berselimut dengannya, maksudnya pakaiannya itu sebagiannya diselempangkan di pundaknya. Kemudian beliau menunaikan salat bersama para sahabat, artinya menjadi imam. Hadis ke-61. Suwaid bin Nasr telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Mubarak telah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi, dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id al-Khudri. Ia berkata, apabila Rasulullah SAW mengenakan pakaian baru, beliau menamakan pakaiannya dengan
namanya, seperti sorban, gamis atau rida. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, segala puji adalah milik Engkau. Engkau memberiku pakaian ini. Aku memohon kepadamu dari kebaikannya dan kebaikan pembuatannya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan pembuatannya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya. Di dalam hadis ini dikatakan bahwasanya kalau Rasulullah SAW itu memiliki baju baru dan mengenakannya, maka beliau membaca doa, Pak. Jadi ada doa memakai pakaian baru dan ada doa memakai pakaian yang tidak baru. Mungkin kita hafalnya memakai doa, membaca doa memakai pakaian yang tidak baru, ya. Yang sudah lama maksudnya. Kalau yang baru doanya ini. Dan beliau dalam berdoa itu menyebut nama pakaiannya. Jadi beliau berdoa, ya Allah, segala puji hanya milik Engkau. Engkau memberiku pakaian ini. Nah, pakaian ini itu diganti nama pakaiannya. Kalau yang baru itu sarung, berarti ya Allah, segala puji hanya milik Engkau. Engkau yang memberiku sarung ini, ya, begitu. Kalau gamis atau peci misalnya, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, segala puji hanya milik Engkau. Engkau memberiku gamis ini, peci ini, ya, begitu, ya. Aku memohon kepadamu dari kebaikannya dan kebaikan pembuatannya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan pembuatannya. Karena memang pakaian-pakaian itu juga nanti bisa jadi menjadi sebab yang membawa kepada kebaikan dan menjadi sebab yang membawa kepada keburukan, gitu, Pak. Makanya kita berdoa agar diberi kebaikan dari pakaian itu dan dijauhkan dari keburukan pakaian itu. Karena ada orang mungkin memakai pakaian baru lalu timbul sombong, gitu, ya. Sombong, gitu. Atau mungkin pakai pakaian baru tapi sering digunakan untuk maksiat, pamer, sombong, atau untuk yang buruk-buruk. Panjang juga, Pak. Saya kira tadi tidak panjang. Ternyata sudah hampir isa kayaknya. Pas adzan. Insyaallah 3 hadis lagi, Pak, ya. Hadis ke-62, Hisham bin Yunus Al-Kufi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Qasim bin Malik Al-Muzani telah menceritakan kepada kami, ia berkata, dari Al-Jurairi, dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi SAW, hadis yang serupa. Hadis yang ke-62 ini matannya serupa dengan hadis yang sebelumnya, ke-61. Jadi dalam berdoa menyebutkan nama pakaiannya tadi. Sanadnya beda, jalur periwayatannya beda, tapi matannya sama. Hadis ke-63, Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Mu'adz bin Hisham telah menceritakan kepada kami, ia berkata, bapakku telah menceritakan padaku dari Qatadah, dari Anas bin Malik, ia berkata, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah hibarah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya.
Anas bin Malik mengatakan pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah hibarah. Hibarah itu adalah pakaian dari katun juga. Pakaian katun dari Yaman. Pakaian yang terbuat dari katun yang berasal dari Yaman. Hadis ke-64. Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdul Razak telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Aun bin Abi Juhaifah, dari bapaknya, ia berkata, aku melihat Nabi SAW mengenakan pakaian berwarna merah, seakan-akan aku melihat kilauan dari betisnya. Sufyan berkata, sejauh pengetahuanku, yang dimaksud pakaian berwarna merah itu adalah al-hibarah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan yang lainnya. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Nabi SAW mengenakan pakaian berwarna merah. Berwarna merah ini bukan merah murni, tapi ada garis-garis hitamnya. Dan terdiri dari dua potong, ada bagian atas dan bagian bawah. Pakaian merah di sini disebutkan dalam hadis, lafaz Arabnya itu hullatun hamra. Pakaian berwarna merah yang terdiri dari dua potong. Dan itu hibarah. Hibarah itu berarti pakaian katun dari Yaman tadi. Memang itu yang paling disukai oleh Nabi. Merah yang ada garis-garis hitamnya. Dari hadis pertama tentang pakaian Nabi tadi disebutkan dari segi warna merah-merah terus Pak. Belum ada warna yang lain. Maka Nabi itu pakaiannya sebenarnya bukan warna merah saja. Merah, nanti ada di hadis berikutnya ada warna hijau, terus ada lagi warna hitam. Berarti pakai warna apa saja boleh. Khusus merah itu memang harus ada warna yang lain. Kemudian beliau memakai pakaian warna merah tadi yang bergaris-garis hitam. Kata siapa tadi? Aun bin Abi Juhaifah, seakan-akan aku melihat kilauan dari betisnya. Ini menunjukkan beliau kalau memakai pakaian tidak isbal, Pak. Buktinya sebagian betisnya itu kelihatan berkilau, karena memang beliau putih, Pak. Kulitnya putih beliau. Tapi bukan putih sekali. Sepertinya kajiannya sampai sini dulu, insyaallah. Hadis berikutnya tentang pakaian Nabi dibaca di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.